Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Frankie Production. Pada hari ini kita akan membawakan sedikit tutorial ataupun mengenali pada komponen karburator, terutama karburator C-series ya. Karburator C-series ini bisa terdapat pada sepeda motor Grand, Karisma, Supra 125, C100, Astrea Prima, dan Astrea Star ya, juga motor Evo dan sejenisnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja karburator sehingga bisa menghidupkan mesin, termasuk pengenalan komponen-komponen bagi pemula ya. Pertama kita bongkar dulu untuk baut penampung minyak nih ya. Ada karburator ini terbagi berbagai macam komponen. Kalau sekilas kita lihat dari depan, ada nampak keran. Ini adalah keran input bagi karburator, keran input. Untuk buka tutup keran kalau jenis C-series itu biasanya kalau dia ke bawah seperti ini itu bensin masuk ke filter, tapi kalau menyamping seperti ini biasanya minyak tertutup atau terhenti sehingga tidak masuk ke dalam tampungan filter bensin ini. Oke, lanjut. Setelah itu di sini ada filter ya, bisa kita buka menggunakan kunci ring 17 atau kunci pas 17. Nah, ini dia filternya, filter bensin ya. Maklum ini lama tidak dipergunakan. Nah, ini ada filter yang mana bensin masuk dari tangki minyak itu disaring dulu melalui filter bensin ini. Setelah itu bensin akan menuju ke dalam ruang karburator atau yang kita sering sebut namanya adalah penampungan bensin ya. Bisa kita langsung buka saja. Oke sahabat, sebelum kita buka untuk penampungan bensinnya, ini kita perkenalkan dulu, namanya adalah tuas cuk ya. Bisa kita baca ada tulisan cuk. Ini adalah tuas cuk. Tuas cuk ini fungsinya membuka tutup pada rongga udara yang ada di leher depan karburator. Apabila kita cuk maka dia akan menutup seperti ini. Apabila kita buka cuknya maka dia akan terbuka seperti ini. Biasanya pada jenis karburator C-series ini, kalau kita cuk seperti ini ya, seperti ini ya sahabat, maka fungsi daripada katup cuk ini untuk memancing bensin dari ruang bensin ini naik menuju ke manifold sepeda motor tersebut, sehingga bisa masuk ke ruang bakar dan terjadi ledakan atau terjadi pembakaran di ruang bakar piston. Kalau kita lihat lagi dari sisi sebelah sini, ini ada namanya baut pengatur udara, yang mana fungsinya di sini adalah untuk mengatur banyak atau sedikitnya udara yang masuk dari ruang depan karburator ini untuk masuk ke ruang manifold sehingga bisa masuk ke pembakaran
sehingga di dalam ruang pembakaran tersebut tidak terlalu banyak angin masuk sehingga pembakaran menjadi sempurna. Baik, kita pindah ke sebelah ini, ada baut setel gas atau yang biasa digunakan untuk menyetel gas atau untuk melangsamkan putaran mesin. Apabila ini kita putar ke kanan, maka putaran mesin akan semakin cepat. Apabila kita putar ke kiri, maka putaran mesin menjadi lambat. Fungsi daripada baut ini adalah untuk menaikkan piston yang ada di dalam itu. Nah, itu ada piston. Piston itu kalau kita putar baut ini ke arah depan atau ke kanan, maka piston itu akan naik sehingga putaran mesin akan semakin menjadi cepat. Jadi itulah fungsinya daripada baut setelan gas ini. Oke, kita buka ke ruang bensin. Nah, inilah sahabat ruang bensin. Jadi bensin yang masuk dari ke ruangan filter ini lalu naik lewat lubang kecil ini, dan menuju ke ruang penampungan bensin ya. Jadi naik ke atas ini, naik ya kan, dari lubang ini bensin naik ke sini lalu turun ke sini ya, ke bagian pelampung, yang mana pelampung ini adalah pelampung, ada namanya nozzle ya, nozzle. Kita buka dulu untuk tuas penjepitnya, seperti ini ya, tuas penjepitnya. Nah, ini adalah pelampung dan ini adalah jarum nozzle ya, bisa kita lihat jarum nozzle seperti ini. Nah, inilah jarum nozzle. Setelah bensin masuk ke ruangan nozzle, maka bensin akan jatuh ke bawah, mengucur ke ruangan tampungan bensin sehingga pelampung nanti akan naik. Nah, pelampung akan naik. Ketika pelampung naik, maka nozzle ini akan menutup lubang saluran bensin sehingga bensin tidak sampai meluap ke rongga udara pada karburator ini. Baik, kita sudah bahas mengenai pelampung karburator. Lalu kita melangkah ke berikutnya. Ini adalah pilot jet ya, atau spuyer. Jadi pilot jet ini fungsinya ketika kita hidupkan sepeda motor pertama kali, maka dia akan menarik udara dari ruang kecil ini. Ruang kecil yang ada di leher depan karburator itu akan masuk ke pilot jet atau spuyer kecil ini ya, spuyer kecil bisa kita lihat, lalu menghisap bensin dan masuk ke dalam lubang kecil ini dan tembusnya ke sini ya, ke ruang manifold ya. Jadi ke ruang manifold tembusnya sini. Lalu untuk ini yang besar ini, yang sebelahnya ini adalah main jet. Main jet terbagi menjadi dua bagian. Kita buka dulu ya agar tidak penasaran. Ya, inilah yang namanya main jet ya, sedangkan yang ini adalah needle jet. Jadi ini adalah needle jet, kalau yang ini tadi adalah pilot jet. Nah, seperti inilah komponennya pilot jet ya, bisa kita lihat ada lubang kecil-kecil. Nah, main jet ini fungsinya ketika sepeda motor itu sudah kondisi mesin hidup
dan dia digas, maka bensin itu akan ditarik melalui lubang main jet ini untuk masuk ke manifold, dan manifold ini lalu masuk ke ruang pembakaran sehingga terjadilah ledakan dan mesin bisa hidup secara terus menerus ataupun kontinu. Baik, setelah kita bahas mengenai pilot jet dan main jet, maka kita pindah lagi ke ini adalah per piston ya, piston karburator. Jadi karburator ini juga ada pistonnya. Kita coba keluarkan dulu kan ya, jatuh sendiri dia. Nah inilah, ini namanya piston ya, piston karburator, dan ini adalah jarum untuk mengatur sedikit banyaknya bensin yang masuk ke dalam ruang pembakaran ya. Di dalam itu ada lubang, itu bisa kita lihat. Nah itu ada lubang, jadi jarum ini masuk ke lubang tersebut untuk dia bisa naik turun sehingga mengatur bensin yang masuk ke ruang pembakaran lewat lubang ini. Oke sahabat subscriber, demikian tadi sedikit tutorial sekaligus pengenalan komponen daripada karburator C series ya, yang biasa dipakai pada Supra X atau Supra biasa atau Revo, juga mungkin Karisma atau Supra 125 dan sejenisnya. Jangan lupa buat sahabat yang suka dengan video saya bisa tekan tombol like, komen, subscribe, dan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!